Halo sahabat pecinta anggrek dimanapun berada, bertemu lagi di channel AA Orchid. Hari ini agenda saya mau melakukan penyemprotan terhadap anggrek-anggrek saya, terutama ini anggrek bulan atau Phalaenopsis ya. Namun untuk penyemprotan kali ini saya tujukan untuk pencegahan penyakit yang disebabkan oleh bakteri, karena di beberapa waktu terakhir ini di tempat saya, anggrek-anggrek saya banyak terkena serangan soft rot atau busuk lunak. Nah, busuk lunak ini biasanya memang menjangkiti anggrek-anggrek bulan yang jika tidak ditangani secara cepat dan mungkin tepat akan membuat anggrek-anggrek kita mati. Di beberapa pertemuan di video yang lalu saya pernah membahas ini. Dan pada kesempatan kali ini saya akan sharing kepada teman-teman ya tentang pencegahan penyakit ini yang sering saya lakukan di tempat saya. Nah, ini contohnya. Ini kemarin sempat ada indikasi terkena busuk lunak ya pada anggrek saya. Ini sudah saya potong seperti tip saya terdahulu. Ini kalau terjadi kebusukan kita potong, atau seperti ini ya. Kalau memang yang terkena masih sedikit, ini bisa kita lubangi yang bagian yang terkena busuk lunak itu aja, yang lainnya dibiarkan tetap tumbuh. Tapi kalau memang sudah banyak ya, kita harus memotong keseluruhannya untuk mencegah timbulnya penyakit busuk lunak pada anggrek bulan ini. Mungkin kita perlihatkan contohnya bagi teman-teman mungkin yang belum. Nah, ini mungkin salah satu gejalanya seperti ini ya. Ini seperti ini. Nah, ini. Nah, ini kalau yang di batang ini memang agak susah karena posisinya dia di batang. Jadi kalau kita potong ya otomatis akan tumbuh lagi agak susah. Nah, untuk soft rot atau busuk lunak ini biasanya ditandai dengan semacam basah ya, di busuk yang basah di bagian daun, dan biasanya cukup berbau. Nah, seperti yang pernah saya sampaikan, pencegahannya kalau sudah terjadi seperti itu ya, kita harus memotong bagian yang sakit tadi, dan kemudian jangan dilakukan pemupukan dulu. Jadi selama beberapa hari itu jangan dilakukan pemupukan pada tanaman anggrek, karena nitrogen itu justru akan mempercepat penyakit ini akan menyebar ke bagian-bagian tanaman yang lain. Nah, kemudian selain itu kita juga menghindari anggrek-anggrek kita terkena air atau kehujanan atau disiram. Sebaiknya dibiarkan saja meskipun agak kering, nggak masalah, yang penting kita upayakan penyakitnya jangan menular dulu. Nah, yang selanjutnya adalah melakukan penyemprotan dengan yang namanya bakterisida. Nah, jadi penyakit ini disebabkan oleh bakteri yang biasanya akan berkembang dengan cepat di musim-musim penghujan atau di kondisi yang lembab. Nah, di pasaran ada banyak sekali ya bakterisida. Ini yang kita pakai untuk mengatasi atau mencegah penyakit busuk pada tanaman anggrek bulan. Ini adalah bakterisida ini. Jadi mereknya bisa macam-macam. Kebetulan ini yang saya pakai itu mereknya ini. Nah, ini saya nggak di-endorse ya, nggak di-endorse oleh merek ini. Saya biasanya selain pakai ini pernah pakai Bactosin. Yang saya gunakan untuk menyemprot tanaman anggrek untuk mencegah penyakit yang disebabkan oleh bakteri. Nah, ini dilakukan penyemprotan paling tidak, kalau serangan yang mungkin agak ekstrim ya, mungkin agak banyak ya, mungkin bisa seminggu 2 kali. Tapi ini saya lakukan sudah sekitar 2 mingguan, mungkin 2 mingguan saya tidak menyemprot ini. Dan ini mau saya lakukan penyemprotan dengan bakterisida pada tanaman-tanaman anggrek bulan saya. Nah, yang perlu dipertimbangkan adalah ketika penyemprot ini jangan dicampur dengan pupuk. Seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa unsur nitrogen itu akan membantu mempercepat penyebaran dari bakteri. Nah, sehingga kalau itu dicampur dengan pupuk, maka tidak berguna penyemprotan bakterisida ini. Nah, makanya ini kita
mau semprotkan dengan bakterisida tanpa campuran pupuk. Nah, ini sebagai pencegahan. Nanti setelah mungkin selama 2 atau 3 hari kita aplikasikan bakterisida, mungkin nanti bisa kita lakukan penyemprotan dengan pemupukan. Nah, untuk sebenarnya yang tidak saya suka itu dengan bakterisida ini yang kemarin saya pakai itu Bactosin. Kalau ini itu nanti bekas di daun itu agak banyak ya, jadi meninggalkan bekas di daun, jadi semacam ini ya, ini bekas dari semprotan Bactosin, jadi kotor semacam ini, sehingga bagi saya kok kelihatan jelek. Tapi daripada anggreknya pada mati, pada sakit, ya mending kotor-kotor nggak apa-apa, nanti bisa, kalau sudah sehat bisa kita bersihkan lagi. Nah, oke, nanti akan kita tunjukkan bagaimana penyemprotannya ya. Nah, ini kita mau nyampur bakterisidanya dengan air ya. Kalau di sini di petunjuk penggunaannya, ini untuk tanaman cabai penyakit layu untuk bakteri itu 2 ml per liter air. Jadi ini nanti sekitar 5 liter, nah berarti sekitar 10 ml. Ini saya takar ya, ini saya kira-kira aja. Ini sebaiknya ini kita kocok-kocok dulu biar nyampur bakterisidanya. Nah, kemudian jadi bentuknya seperti ini ya. Nah, cairannya seperti ini bentuknya. Nah, kita masukkan jerigen ini cuma untuk nyampur aja kok. Nanti kita setelah campur ini mau kita masukkan ke dalam sprayer. Ini kira-kira 5 ml ini di jerigen ini. Ini mungkin ya kira-kira aja, karena memang kalau untuk tanaman anggrek saya biasanya dosisnya agak lebih kecil dibandingkan dengan tanaman yang didosis untuk sayuran. Nah, kita campur biar nyampur ya dengan air, karena kalau di semprotan nanti tangki semprotan agak berat ya, agak susah nyampurnya karena berat. Nah, ini kita campur, nanti kita tambah air lagi. Oke, kita mau masukkan ke semprotan ya. Kita masukkan semprotan, ini sudah penuh 1 jerigen. Ya, kita tutup, nanti kita akan lakukan penyemprotan bakterisida ke tanaman anggrek bulan. Oke, kita mau mulai penyemprotan ya untuk tanaman-tanaman anggrek bulan ini. Jadi penyemprotannya kita buat yang selembut mungkin ya. Jadi bisa di setel ininya yang lembut. Kita semprotkan ke semua bagian tanaman, dari mulai daun, batang, dan akar. Nah, ini kita semprotkan ke bagian-bagian tanaman. Seperti ini ya. Jadi semakin berkabut atau semakin lembut ininya, itu semakin bagus. Jadi usahakan nanti kita spray yang paling kecil ya, paling lembut, karena ini kalau kabut kan lebih menjangkau ke seluruh bagian tanaman ya, seperti ini. Yang perlu diingat untuk pencegahan penyakit busuk lunak pada tanaman anggrek bulan, itu yang pertama kita memang harus waspada ya. Kita harus teliti betul apakah di bagian-bagian tanaman kita itu ada gejala terserang busuk lunak atau tidak.
Yang kedua, kita ketika mendapati seperti itu, kita lakukan pencegahan dengan cara menyemprotkan bakterisida. Kemudian yang penting adalah soal kelembaban ya. Biasanya akan mudah menyerang ketika suasana lembab, dan sebaiknya jangan dipupuk dulu ketika ada serangan. Kita hentikan dulu pemupukan dan juga penyiraman. Ini yang sini seedling juga kita siram ya, kita semprot, sorry. Nah seperti ini. Yang tidak kalah penting adalah kita harus menjaga jarak antara tanaman ini jangan terlalu rapat, terutama di musim penghujan. Ya, dalam suasana yang lembab ini perlu kita atur jarak antar tanamannya. Nah, ini sebenarnya di tempat saya ini sudah terlalu rapat ya, ini perlu dijarangkan. Cuma karena tempatnya terbatas sehingga masih posisinya agak uyel-uyelan kalau bahasa Jawanya itu. Nah, maka buat teman-teman yang mungkin mungkin berminat untuk anggrek bulan remaja, ini ada beberapa yang akan saya lepas biar di sini tidak terlalu rapat ya, tidak terlalu berdesak-desaan. Ini untuk anggrek yang remajanya saya jual 50 ribuan. Kemudian yang sudah agak gede 60 ribuan, kemudian yang dewasa tapi belum berbunga ini 75 ribuan. Jadi ini ya. Ini yang 75 ribuan itu kayak gini. Ini yang 75 ribuan. Kayak gini dewasa siap bunga. Ini temannya sudah ada yang berbunga cuma memang belum besar ya. Nah, ini yang 50 ribuan seperti ini. Nah, ini seperti ini kalau memang teman-teman ada yang mau nambah koleksi anggrek bulannya, kita ready untuk remaja yang banyak terutama. Yang remaja 50 ribuan, kalau yang dewasa ada sih tapi nggak sebanyak yang remaja. Mau yang lebih kecil juga ada, itu seedling 20 ribuan itu. Oke teman-teman sekalian, mungkin ini tips dari saya dalam mengatasi kebusukan pada anggrek bulan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih. Jika ada yang mau order untuk anggrek bulan remaja bisa telepon di 081215862205. Bisa WA di nomor tersebut, nanti saya cantumkan di kolom deskripsi. Terima kasih sudah menyimak video ini. Selamat bertemu lagi di video-video selanjutnya.